Shalom, selamat sore semuanya. Selamat sore Kak Sinta. Hari ini kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Nah, hari ini Kak Sinta tidak sendirian. Kak Sinta ditemani oleh Bunda Desi. Selamat sore adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan penuh sukacita walaupun dalam ibadah yang masih saat ini masih juga dalam daring. Pasti Bunda PA Hebron tuh pasti semangat semua, Pasti. Bun. Nah, Bunda, kok Bunda bisa melayani bareng Kakak Sinta hari ini, Kak? Iya, adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini bertepatan dengan ulang tahun ke-56 Pelkat PKP GPIB, sehingga kami para pengurus ikut ambil bagian dalam pelayanan anak pada saat ini. Bunda Desi juga ditemani oleh Bunda Sugiyarti yang akan bersama-sama dalam peribadahan saat ini. Wah, baik. Bunda pasti Semangatnya luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, kakak-kakak dan Bunda juga semangat. Pasti adik-adik harus semangat ya yang ada di rumah. Nah, untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, kakak persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Nah, baik, kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya yang semangat. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami anak-anak-Mu kembali beribadah Minggu Pelayanan Anak. Seminggu lamanya Engkau sudah menyertai kami, menjaga kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, pada saat ini sebagai pemberita firman, Bunda Lena akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Mari ya Tuhan, hadir dalam ibadah ini dan berkenanlah atas ibadah kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun terlebih dahulu mari kita menyanyi. Kita berdiri ya, kita menyanyi pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Ku
tenang, siapkan Alkitabnya, dan tetap beribadah yang tertib. Silakan Bunda Lena. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Kita jumpa lagi pada sore hari ini. Dan saya persilahkan adik-adik membuka Alkitabnya, Filipi 1 ayat 3. Sebelum kita membaca, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami datang lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami melayani anak-anak-Mu ya Tuhan. Di tempat ini kami percaya Tuhan yang memampukan kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan yang memelihara kami di tempat ini untuk pelayanannya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama ya isi Alkitab pada sore hari ini. Kita mulai. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Demikian pembacaan kita pada sore hari ini. Sebelum Bunda menceritakan tentang bacaan kita tadi, Bunda mempersilahkan kedua kakak. Kenapa sih di rumah makanannya kok tempe tahu terus, bikin kesal aja deh. Coba sekali-sekali diubah. Gak enak banget deh di rumah rasanya. Hai Nia, kamu kenapa kok murung-murung gitu sih mukanya? Aku kesel, gimana gak kesel? Masa aku tiap hari makan tempe tahu? Apa yang makan yang lain deh? Ayam kek, udang kek, apa kek? Bosan deh. Emang apa yang salah dengan tempe tahu? Kan yang penting kamu bisa makan. Gak salah sih, cuman ya itu, bosen banget tahu. Nia, kamu sudah pernah lihat belum? Coba kamu perhatikan anak-anak yang ada di bawah jembatan. Mereka itu selalu mengemis karena mereka itu kelaparan, mereka butuh makanan. Terus orang-orang tua yang banting tulang dengan susah payah bekerja keras hanya untuk sesuap nasi. Nah kamu kok malah ngomel-ngomel gitu sih? Sudah disediain orang tuamu, kan kamu tinggal makan aja. Kok kamu gak bersyukur? Iya sih, tapi kan bosan. Gak boleh gitu Nia. Mending mana? Bosan atau gak makan sama sekali? Bosan sih. Nah, mending mulai sekarang apapun yang mama kamu masak, apapun yang mama kamu sediain, kamu harus bersyukur. Dan jangan lupa sebelum makan harus berdoa. Jika kamu sebelum makan berdoa dan bersyukur, pasti semua itu akan terasa lezat dan nikmat. Karena semua itu asalnya dari Tuhan, itu berkat Tuhan loh. Gak boleh kita omel-omelin, gak boleh kita murung gitu. Kita harus terima dengan penuh sukacita. Iya deh, mulai dari sekarang aku harus terus bersyukur karena aku masih bisa makan dan masih bisa menikmati masakan mama aku. Nah gitu, sekarang kamu pulang deh daripada kelaparan. Jangan lupa berdoa ya sebelum makan dan bersyukur. Oke, makasih ya Sinta. Oke ya, hati-hati di jalan ya. Dadah. Oke adik-adik, itulah tadi yang disampaikan oleh kedua kakak tentang hal bersyukur dan yang tidak bersyukur. Nah di rumah adik-adik bersyukur enggak? Pasti setahu Bunda adik-adik selalu tahunya bersyukur. Ya, bersyukur itu dengan cara bagaimana? Kita bersyukur mendoakan orang tua kita. Orang tua kita masih ada bersama kita untuk menyediakan berkat berupa makanan. Nah, saat ini kita pun melihat tadi kakak ada yang mengeluh. Nah, apapun yang disediakan orang tua kita di rumah, bentuk apapun, tempe tahu, ikan kering sekalipun, tidak boleh adik-adik mengeluh. Kita harus bersyukur, masih ada yang kita makan, ya. Dan ini kita mendengar cerita lagi tentang Rasul Paulus. Kenapa ya Rasul Paulus itu? Rasul Paulus itu adalah pelayan Tuhan. Dia kemana-mana melayani ke Roma,
yang di sana dia dipenjarakan. Kenapa ya Rasul Paulus itu dipenjarakan? Padahal Rasul Paulus itu melayani Tuhan, memberitakan Injil. Kalau zaman sekarang seperti yang Bunda lakukan ya, menyebarkan atau menyampaikan, bercerita firman Tuhan kepada adik-adik di rumah. Nah, Rasul Paulus kok dipenjara ya? Kasihan ya kalau Rasul Paulus di penjara ya. Kenapa ya? Dia menyampaikan firman Tuhan. Dan pada saat dia di penjara, adik-adik mau tahu Rasul Paulus itu rasanya bagaimana ya? Bukannya dia mengeluh, bukannya dia kecewa, bukannya dia sakit hati, tapi malah dia bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Karena Rasul Paulus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Seperti adik-adik di rumah selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan Yesus untuk adik-adik di rumah? Yaitu dengan cara berdoa. Mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau bepergian berdoa. Ya, dengan cara seperti itu adik-adik mengucap syukur. Nah, di sini Rasul Paulus dalam penjara. Mungkin adik-adik katakan ya, berapa kali ya Rasul Paulus itu dipenjarakan? Nah, adik-adik, Rasul Paulus itu dipenjarakan bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, dan mungkin setahunya Bunda baca di Kisah Para Rasul itu 3 kali, mungkin lebih dari itu. Kok bisa-bisanya ya Rasul Paulus kok dipenjara? Walaupun dia dipenjara adik-adik, dia tetap bersukacita. Masih ada jemaat yang sangat memperhatikan Rasul Paulus pada saat dia dipenjara. Ya, dengan bentuk perhatian memberi makan kepada Rasul Paulus. Nah, ini yang kedua Rasul Paulus di penjara. Terus Anda juga pernah ya Bunda menceritakan tentang Rasul Paulus waktu di penjara bersama dengan Silas. Nah, mungkin adik-adik ingat ya, Rasul Paulus waktu dipenjarakan bersama dengan Silas waktu dipasung. Kasihan ya tega-teganya orang itu. Nah, tapi mereka tetap bersukacita, memuji Tuhan. Nah, bagaimana pada waktu itu? Waktu Rasul Paulus dipenjarakan bersama Silas, gempa bumi, penjara roboh. Nah, orang di penjara pun kaget. Nah, sampai saat ini pun ya dalam firman Tuhan kita pada sore hari ini, Rasul Paulus pun dipenjara karena menyampaikan firman Tuhan. Nah, buat adik-adik di rumah, selalulah mengucap syukur apapun yang disediakan orang tua di rumah. Ya, tidak boleh kita bersungut-sungut. Ya, apalagi biasanya ada orang tua pada saat ini yang sedang tidak bekerja. Tapi percaya aja, ya, Tuhan Yesus selalu mencukupkan berkat untuk kita di rumah. Percaya aja ya. Makanya selalu mengingat kepada Tuhan Yesus. Jangan melupakan kebaikan Tuhan Yesus dalam segala hal. Demikian adik-adik cerita kita pada sore hari ini. Sekarang tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, seperti biasanya kita memberi persembahan dengan cara memasukkan di celengan atau di toples. Kemudian pada saat ibadah telah dimulai atau ibadah offline, adik-adik bisa menyerahkan uang persembahan tersebut ke bunda-bunda atau kakak layan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi lagu yaitu Bawalah Persembahan. Bawa dengan suka, bawa persembahan.
berdoa kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah kami ya Tuhan, datang di hadapan-Mu. Kami melayani walaupun dalam keadaan berpisah dengan anak-anak pelayan kami. Kami percaya Tuhan selalu melindungi anak-anak pelayan kami, memelihara mereka masing-masing di rumahnya ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada sore hari ini ya Tuhan Yesus, kami mendoakan apabila ada nelayan kami dalam kelemahan tubuh, supaya mereka juga mendapatkan jamahan dari Tuhan. Tuhan memberkati menjamah obat yang mereka konsumsi, agar anak terkasih kalau ada yang sakit bisa memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada sore hari ini juga ya Tuhan, kami bersyukur masih bisa datang melayani di tempat ini, walaupun berpisah dengan anak layan kami. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesehatan hingga kami boleh melayani. Kami percaya Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memelihara kami, karena Tuhan memakai kami untuk melayani. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan juga bunda-bunda yang lain dan kakak lain yang lain yang tidak sempat hadir pada sore hari ini. Bahkan kakak layan dan bunda-bunda yang bersama dengan kami, yaitu pengurus PKP. Kami mohon ya Tuhan, bagi kami yang hadir supaya tetap dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dalam pelayanan kami ini, hingga kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing nanti dalam keadaan tetap terpelihara oleh Tuhan, dan kami merasakan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada sore hari ini juga ya Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan, sedikitnya asalnya pula dari Tuhan. Tuhan kami mohon berkati persembahan kami ya Tuhan, dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam gereja kami ini. Dan juga ya Tuhan kami mohon juga supaya persembahan yang kami kumpulkan dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam pelayanan di gereja kami ini. Dan Tuhan tolong juga cukupkan berkat yang masih ada pada kami untuk kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan terima kasih ya Bapa. Inilah permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Dan ini juga doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, Kakak undang semua untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Pakai gerakan ya, yang semangat.
suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesusku. Perempuan yang menginspirasi. Mari kaum perempuan GPIB, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena dalam segala situasi dan kondisi Tuhan tetap menyertai kita hingga hari ini. Di tengah situasi pandemi virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, Kasih Tuhan tetap kita rasakan, sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-56 tahun. Ini merupakan kali yang kedua kita merayakan hari ulang tahun di tengah pandemi virus corona. Situasi yang membuat kita menjadi peduli dengan kemajuan teknologi dan juga membuat kita lebih peka untuk saling membantu dan meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Corona datang tanpa diundang. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda corona akan segera beranjak dari bumi yang kita cintai. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia. Berapa lama lagi harus menjalani kehidupan dengan sesuatu yang baru atau tatanan baru yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan. Mau ke gereja harus daftar dulu. Bila kuota sudah penuh, kita harus ibadah di rumah secara daring. Pakai masker sepanjang berada di luar rumah. selalu cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Tatanan baru ini kita jalani dengan disiplin, taat, sabar, dan tekun. Sehingga kita mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa menjadi terbiasa. Karena dampak virus corona itu tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, Tetapi juga kondisi perekonomian dan sosial ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Bahkan angka perceraian terus meningkat. Sebagai perempuan milik Tuhan yang diciptakan untuk menjadi penolong, kita harus dapat menjadi inspirasi bagi sesama melalui hal-hal yang sederhana seperti membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan. menjalani kehidupan tatanan baru dengan disiplin, sabar menghadapi berbagai kesulitan, Tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. tetapi sebaliknya memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat Hari Ulang Tahun PKP GPIB. Pengurus Pelkat PKP Hebron Samarinda Seberang mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-56 Pelkat PKP GPIB. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan tiba saatnya kita berpisah. Walaupun adik-adik di rumah dan bunda dan kakak Layang di gereja, sebentar lagi kami juga berpisah dengan mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, sebelum kita berpisah, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada sore hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dalam pelayanan ini. Tuhan sudah menyertai anak-anak layan kami di rumah masing-masing dalam mengikuti ibadah pada minggu sore ini. Tuhan, sertailah kami selalu ya Bapa dalam perjalanan hingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.